Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan pembahasan bab yang kemarin, sekarang kita memasuki bab 10 dengan materi definisi, sejarah dan pokok pembahasan tasawuf Aswaja. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi, sejarah dan pokok pembahasan tasawuf Aswaja. Yang pertama, definisi tasawuf Aswaja. Tasawuf secara umum adalah salah satu cabang dalam ajaran Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa, pengetahuan hubungan dengan Allah atau biasa disebut ma'rifatullah, dan pembinaan akhlak. Dalam konteks Aswaja, tasawuf dipahami sebagai jalan spiritual yang tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Tasawuf Aswaja menggabungkan antara syariat atau hukum lahir, tarekat atau jalan rohani, dan hakikat makna batin, serta selalu menjaga keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah agama. Untuk tokoh utama tasawuf Aswaja, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi adalah dua tokoh sentral yang dikenal memperkuat landasan tasawuf dalam kerangka Aswaja. Yang kedua, ada sejarah perkembangan tasawuf Aswaja. Perjalanan tasawuf dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama ada fase zuhud, abad 1 sampai 2 Hijriah. Munculnya para tokoh yang hidup sederhana dan menjauh dari dunia. Zuhud sebagai reaksi terhadap kemewahan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua ada tokoh Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang kedua ada fase tasawuf falsafi, berada pada abad 3 sampai 5 Masehi. Munculnya pemikiran mistik dan filosofis dalam tasawuf. Sebagian pandangan tasawuf pada masa ini sempat menyimpang dari syariat. Tokoh Al-Hallaj Ibnu Arabi. Fase institusionalisasi yang ketiga, yaitu pada abad 5 sampai 7 Hijriah. Tasawuf mulai dikembangkan dalam bentuk tarekat. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulum Al-Din yang mengintegrasikan syariat, akidah, dan tasawuf dalam rangka Aswaja. Yang terakhir ada fase modern atau fase sekarang. Tasawuf lebih difokuskan pada pembinaan moral dan pencerahan spiritual di tengah tantangan dunia modern. Kedua, tarekat-tarekat Aswaja seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sadziliyah tetap aktif dan menjadi bagian dari komunitas Aswaja. Pembahasan yang ketiga yaitu ada pokok pembahasan tasawuf Aswaja. Ada beberapa pokok utama dalam tasawuf menurut Aswaja, diantaranya adalah yang pertama, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa, melatih diri dari penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, dan hasad. Yang kedua ada makomat dan ahwal. Untuk makomat yaitu adalah tahapan spiritual seperti taubat, sabar, syukur, dan ridho. Sedangkan ahwal itu seperti kondisi rohani yang dianugerahkan Allah seperti mahabbah atau cinta, takut, dan harap. Yang ketiga ada ma'rifatullah. Apa yang dimaksud ma'rifatullah yaitu adalah upaya mengenal Allah secara mendalam dengan hati yang suci. Yang keempat ada akhlakul karimah, yaitu mempraktikkan akhlak yang luhur dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keberhasilan spiritual. Dan yang terakhir ada mursyid dan tarekat, yaitu seorang pembimbing spiritual atau mursyid sangat penting dalam perjalanan tasawuf. Tarekat adalah metode praktis untuk mendidik jiwa dan mencapai makom-makom spiritual.
Jadi itu sedikit pembahasan tentang definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Dan untuk kesimpulan pembahasan tersebut yaitu adalah tasawuf aswaja ajaran spiritual dalam Islam yang terintegrasi dengan syariat dan akidah, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Ia berfungsi memperluas batin, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks aswaja, tasawuf selalu dijaga agar tetap dalam koridor syariat yang benar, bukan menyimpang dari ajaran Islam. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pembahasan bab tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam sesi latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan definisi tasawuf menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah aswaja dan bagaimana perannya dalam kehidupan beragama. Nah, untuk jawabannya, tasawuf menurut aswaja adalah bagian dari ajaran Islam yang berfokus pada penyucian hati atau tazkiyatun nafs, seperti penguatan spiritual, ma'rifatullah, dan pembinaan akhlak mulia dengan tetap berpegang pada Al-Quran, sunnah, serta ijma ulama. Dalam kehidupan beragama, tasawuf berperan sebagai penyeimbang antara aspek lahiriah atau biasa disebut syariat dan batiniah atau hakikat, membantu umat Islam mencapai keikhlasan dalam beribadah, menghindari penyakit hati, serta menjalani hidup dengan akhlak yang baik. Nah, untuk soal yang kedua, uraikan secara singkat sejarah perkembangan tasawuf dari masa awal Islam hingga masa institusionalisasi tarekat. Jawabannya adalah perkembangan tasawuf dimulai dari masa zuhud pada abad 1 sampai 2 Hijriah, di mana tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah hidup sederhana dan hindari dunia. Pada abad 3 sampai 5 Hijriah, tasawuf mulai berkembang menjadi tasawuf falsafi yang lebih filosofis, meskipun sebagian pandangannya dianggap kontroversial. Pada abad 5 sampai 7, tasawuf memasuki fase institusionalisasi di mana lahir berbagai tarekat yang tekstur seperti Qadariyah dan Naqsabandiyah. Imam Al-Ghazali menjadi tokoh yang penting yang menyelaraskan tasawuf dengan syariat dan akidah Islam. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 2. Sekarang kita memasuki soal yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan 2 konsep dasar dalam tasawuf aswaja yang berkaitan dengan perjalanan spiritual seorang salik. Untuk jawabannya ada 2 konsep dasar tersebut, yaitu ada konsep maqamat dan ahwal. Apa yang dimaksud maqamat? Yaitu adalah tahapan-tahapan spiritual yang dicapai dengan usaha seperti taubat, sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Ini merupakan bentuk latihan jiwa secara konsisten. Sedangkan awal kondisi batin atau pengalaman rohani yang datang sebagai anugerah dari Allah, seperti rasa cinta kepada Allah atau mahabbah, rasa takut, dan pengharapan. Ahwal tidak dapat diraih dengan usaha, tetapi diperoleh karena kemurahan Allah. Nah, itu untuk jawaban soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang keempat, apa urgensi tasawuf dalam menjawab tantangan kehidupan modern menurut perspektif aswaja? Jawabannya ialah, dalam kehidupan modern yang syarat dengan materialisme, hedonisme, dan krisis moral, tasawuf aswaja berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran batin, etika, spiritual, dan akhlak mulia. Ia menjadi jalan untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan menanamkan nilai seperti ikhlas, seperti sabar, dan tawakal, tasawuf dapat menjadi benteng moral sekaligus pembimbing rohani bagi umat Islam agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi. Nah, itu tadi sedikit latihan soal mengenai bab 10 dengan materi definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf. Saya rasa cukup sekian pembahasan pada materi ini.
Nah, nanti untuk materi yang lain kita bahas di video selanjutnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.